Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Seha Wiladika, yang kedua Wahyu Clara Nur Anggerini, yang ketiga Nurdin Wahyu Sahid, dan yang keempat Dianita Ayunia Rianawati. Di sini kami akan merepresentasikan mata kuliah kalkulus multivariabel, dosen pendamping Pak Eko Andi Purnomo, MPD. Kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama, permukaan benda dalam ruang dimensi 3, yang kedua koordinat silinder dan koordinat bola. A. Permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Permukaan benda adalah merupakan grafik suatu persamaan 3 variabel dalam ruang dimensi 3. Grafik yang paling sederhana adalah suatu bidang yang persamaannya diberikan oleh persamaan linear. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Grafik permukaan bidang dalam ruang dimensi 3 termasuk dalam persamaan derajat 1. Sebuah benda pecah berikutnya yang sederhana dalam ruang dimensi 3 adalah suatu benda di mana permukaannya dibatasi oleh beberapa permukaan bidang datar. Biasanya untuk membuat sketsa benda pejal digunakan sistem koordinat Kartesius. Contohnya, buatlah sketsa benda pejal yang dibatasi oleh permukaan bidang 2x plus 2y plus z sama dengan 12, y sama dengan x, z sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Kita melihat penyelesaian. Yang pertama itu dibuat suatu sketsa permukaan bidang 2x plus 2y plus z sama dengan 12 pada oktan pertama. Selanjutnya pada bidang z sama dengan 0, buatlah pula berkas garis Y sama dengan X. Lihat sketsa pada gambar di bawah ini. Langkah berikutnya, buatlah perpotongan antara Y sama dengan X dan 2X plus 2Y plus Z sama dengan 12. Berkas perpotongan ini dibuat dengan menghubungkan titik potong dari garis Y sama dengan X dan 2x plus 2y plus z sama dengan 12. Pada z sama dengan 0, dengan titik potong bidang 2x plus 2y plus z sama dengan 12 dengan sumbu z. Dengan memperhatikan batas-batas dari bidang-bidang tersebut, benda pejal yang dinyatakan diperlihatkan pada gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya, persamaan kuadratik. Selain grafik permukaan bidang, pada bagian sebelumnya telah dibahas pula mengenai grafik dari bola, di mana persamaannya diberikan oleh x min a kuadrat plus y min b kuadrat plus y min c kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan bola di atas merupakan salah satu bentuk dari persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik derajat 2 pada umumnya diberikan oleh persamaan ax kuadrat plus by kuadrat plus cz kuadrat plus dxy plus exz plus fyz plus gx plus hy plus iz plus c sama dengan 0, yang disebut juga dengan persamaan kuadratik. Selanjutnya, silinder merupakan suatu permukaan yang dihasilkan oleh suatu garis yang bergerak sepanjang lengkungan bidang yang diketahui sedemikian sehingga garis itu selalu sejajar dengan suatu garis tetap yang tidak terletak pada lengkungan tersebut. Bentuk silinder yang paling sederhana dan banyak penggunaannya adalah silinder lingkaran tegak, di mana sumbu putarnya sejajar dengan sumbu dan lengkungannya berbentuk lingkaran. Persamaan silinder lingkaran tegak tersebut adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Sebagai ilustrasi dari silinder lingkaran tegak di atas, misalnya adalah silinder dengan garis arahnya lingkaran dalam bidang yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Bila mana garis pembangkitnya adalah sumbu, sketsa grafik silinder lingkaran tegak tersebut diberikan pada gambar berikut. Sebagai ilustrasi berikutnya adalah silinder paraboloida seperti ditunjukkan pada gambar berikut, yakni paraboloida Y sama dengan X kuadrat. Garis arah paraboloida adalah parabola Y sama dengan X kuadrat.
dalam bidang X, Y, dan garis lukisnya sejajar dengan sumbu Z. Contoh, buatlah sketsa benda pejal. Sisi-sisinya dibatasi oleh silinder lingkaran tegak. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Dan di bawah permukaan bidang, Y plus Z sama dengan 4 dan di atas bidang X, Y. Penyelesaiannya. Pada bidang X, Y, buatlah sketsa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Dan selanjutnya buatlah sketsa silinder lingkaran tegak dengan garis lukisnya searah sumbu Z. Selanjutnya pada bidang YZ buatlah sketsa garis Y plus Z sama dengan 4. Dan pada sistem koordinat yang sama buatlah sketsa permukaan bidang Y plus Z sama dengan 4. Kita lihat gambar yang ada di samping. Lalu langkah berikutnya buatlah berkas kurva perpotongan bidang dan silinder. Perpotongan antara bidang dan silinder lingkaran tegak menghasilkan elips seperti terlihat pada gambar sebelah kanan. Dengan memperhatikan batasan-batasan permukaannya, benda pejal yang dinyatakan diperlihatkan pada gambar sebelah kanan. Yang ketiga, elipsoida. Elipsoida merupakan salah satu bentuk dari persamaan kuadratik. Persamaan dari elipsoida diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, di mana A, B, dan C adalah konstanta positif. Sketsa grafik dari elipsoida di atas diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bila mana ketiga konstanta A, B, dan C dan bernilai sama, yaitu A, elipsoida di atas adalah bola, di mana persamaannya diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat plus Z kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, atau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Dalam ruang dimensi 3, permukaannya adalah merupakan bola dengan pusat 0, 0, 0 dengan jari-jari A. Buatlah sketsa grafik persamaan kuadratik X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 9Z kuadrat sama dengan 36. Bila mana Z sama dengan 0, buatlah pula sketsa grafiknya dalam ruang dimensi 3. Penyelesaiannya, dari persamaan kuadratik X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 9Z kuadrat sama dengan 36, bagilah kedua ruas dengan sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 36 kuadrat plus Y kuadrat per 9 kuadrat plus Z kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Persamaan terakhir ini adalah persamaan umum elipsoida. Maka diperoleh A sama dengan B, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Untuk membuat sketsanya, buatlah penampang elipsoida pada bidang XY, XZ, dan YZ. Titik-titik potong elipsoida dengan sumbu-sumbu koordinat adalah 6, 0, 0, lalu min 6, 0, 0, lalu 0, 3, 0, lalu 0, min 3, 0, lalu 0, 0, 2, dan juga 0, 0, min 2. Sketsa elipsoida tersebut diperlihatkan pada gambar yang ada di bawah ini, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, bila mana Z sama dengan 0, diperoleh suatu persamaan. X kuadrat per 36 kuadrat plus Y kuadrat per 9 kuadrat sama dengan 1. Grafiknya adalah silinder elipsoida yang searah sumbu Z dengan garis lukisnya elips pada bidang X, Z. Sedangkan sketsa grafiknya adalah sebagai berikut. Keempat, paraboloida eliptik. Persamaan paraboloida eliptik dengan sumbu Z sebagai sumbu paraboloida diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C, di mana A dan B positif dan C tidak sama dengan 0. Bila mana C lebih dari 0, parabola eliptik terbuka ke atas. Dan bila C lebih dari 0, parabola eliptik terbuka ke bawah.
Sketsa parabola eliptik terlihat pada kedua gambar. Bisa dilihat sendiri ya gambar di bawah ini. Bila mana A sama dengan B, penampang parabola pada Z sama dengan K adalah suatu lingkaran. Selanjutnya dengan mensubstitusikan Z sama dengan K pada persamaan parabolida eliptik dihasilkan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan K per C. Bila mana K sama dengan 0, persamaan di atas menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Atau B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Di mana persamaan ini menyatakan titik asal. Bila mana K lebih dari 0, persamaan tersebut menyatakan suatu elips pada bidang Z sama dengan K. Selanjutnya, bila mana disubstitusikan X sama dengan K pada persamaan parabolida eliptik diperoleh K kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Y per Z. Z per C. Bila mana K sama dengan 0, dari persamaan ini diperoleh Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Di mana persamaan ini menyatakan penampang parabola pada bidang X sama dengan 0, sedangkan bila mana K lebih besar dari 0, persamaan di atas menyatakan suatu parabola pada bidang X sama dengan K. Perhatikan gambar di bawah ini. Demikian pula bila mana Y sama dengan K disubstitusikan pada persamaan parabola eliptik dihasilkan X kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Bila mana K sama dengan 0, dari persamaan ini diperoleh X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z per C. Di mana persamaan ini menyatakan penampang parabola pada bidang Y sama dengan 0, sedangkan bila mana K lebih dari 0, persamaan di atas menyatakan suatu parabola pada bidang Y sama dengan K. Contoh, buatlah sketsa benda pejal yang dibatasi oleh permukaan paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, silinder lingkaran tegak. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan X sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat 0. Atau bidang XY. Penyelesaiannya, pada sistem koordinat yang sama, buatlah sketsa paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan silinder lingkaran tegak X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sedangkan pada bidang XY, buatlah sketsa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Perhatikan gambar berikut. Perpotongan antar paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan silinder lingkaran tegak X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 adalah sebuah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat pada bidang Z sama dengan 4. Sketsa benda yang dinyatakan diperlihatkan pada gambar yang ada di samping di sebelah kiri. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang kelima, kita membahas mengenai kerucut eliptik. Kerucut eliptik dengan sumbu sebagai sumbu kerucut persamaannya diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat, di mana A, B, dan C positif. Bila mana A sama dengan B, dari persamaan kerucut eliptik diperoleh kerucut lingkaran. Dan persamaannya diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat Z kuadrat, di mana D sama dengan A kuadrat per C kuadrat. Sketsa kerucut khususnya yang terletak di atas bidang diperlihatkan pada gambar yang ada di bawah ini. Perpotongan kerucut dengan bidang Z sama dengan 0 adalah titik asal. Sedangkan perpotongan kerucut dengan bidang Z sama dengan K adalah suatu elips pada bidang Z sama dengan K, di mana persamaannya diberikan oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan K kuadrat per C kuadrat. Bila mana kerucut dipotong oleh bidang X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, masing-masing akan menghasilkan berkas garis X sama dengan K dan Y sama dengan K. Sedangkan bila mana kerucut dipotong oleh bidang X sama dengan K atau Y sama dengan K, masing-masing akan menghasilkan suatu hiperbola. Persamaannya masing-masing adalah K
k kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan z kuadrat per c kuadrat. Atau juga dengan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan k kuadrat per c kuadrat. Buatlah sketsa grafik persamaan kuadratik 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36z kuadrat. Jelaskan pula perpotongan grafik dengan bidang x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 1, x sama dengan 3, dan y sama dengan 2. Penyelesaiannya dengan membagi kedua ruas pada persamaan di atas dengan dihasilkan persamaan x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan z kuadrat. Persamaan di atas adalah suatu kerucut dengan sumbunya adalah sumbu z. Adapun sketsa grafik yang terletak di atas bidang x, y diperlihatkan pada gambar yang ada di bawah ini. Lanjutannya, perpotongan permukaan kerucut dengan bidang x sama dengan 0 adalah garis. Y sama dengan kurang lebih 2z dan perpotongan dengan bidang y sama dengan 0 adalah garis y sama dengan kurang lebih 3z. Sedangkan penampang permukaan pada bidang z sama dengan k sama tidak sama dengan 0 adalah elips dengan persamaan x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan k kuadrat. Sedangkan penampang permukaan pada bidang x sama dengan k dan y sama dengan k tidak sama dengan 0 masing-masing adalah hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan z kuadrat. Dan x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan k kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai koordinat silinder dan koordinat bola. Yang pertama, sistem koordinat silinder. Sistem koordinat silinder ini biasanya digunakan bila mana suatu benda pejal simetris terhadap suatu garis tertentu. Suatu titik P pada ruang dimensi 3 dalam koordinat silinder dipresentasikan dengan pasangan bilangan R, Z, di mana R dan adalah koordinat kutub yang merupakan proyeksi P pada bidang kutub, dan Z adalah jarak tetap. Hubungan antara P, X, Y, Z dalam sistem koordinat kartesius dengan P, R, theta, Z dalam sistem koordinat silinder pada ruang dimensi 3 diberikan oleh transformasi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z. Lalu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, tan theta sama dengan Y per X, dengan X tidak sama dengan 0. Hubungan kedua sistem koordinat tersebut digambarkan pada gambar 1.4.1 pada gambar di samping. Lalu sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola banyak manfaatnya guna mempresentasikan atau menyederhanakan persamaan suatu permukaan atau benda pejal bila mana grafiknya simetris terhadap suatu titik tetap. Suatu titik P, X, Y, Z pada koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3 dalam koordinat bola dipresentasikan dengan pasangan bilangan R, theta, 0 dengan benda-benda pejal yang dipresentasikan dengan koordinat bola. Misalnya adalah bola dan kerucut lingkaran tegak. Misalkan P, X, Y, Z adalah sembarang titik pada koordinat kartesius. Hubungan antara X, Y, Z pada koordinat kartesius dengan R, theta, himpunan kosong pada koordinat bola diberikan oleh transformasi X sama dengan R sin cos theta, Y R sin theta, Z sama dengan R cos 0. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Tan theta sama dengan Y per X, X tidak sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan theta, kurang dari 2pi, 0 kurang dari kosong, kurang dari pi. Dalam bentuk grafik, hubungan kedua sistem koordinat tersebut digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar 1.4.5. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.